kosongkan dulu, ini menunggu panen semua, kosongkan, disterilkan nanti. Oh, kena serang hama juga bang ya? Ya kemarin itu kan ada acara polisi di sini, Oh jadi? Kampung Tangguh itu kan. Ah. Jadi pintu kebuka terus, orang pada masuk, apa keluar masuk lagi gitu. Jadi Oh malah jadi berefek samping ya? iya, makanya saya mau kosongkan dulu. Walah. Pemerintahan? Ini pribadi semua ya? Pribadi, nggak ada dibantu sama pemerintah? Wih, mantap kan? Datang aja, neng aja, dari nama. Dapat nama udah lepas sama dia, dapat hitung dia udah Walah. bisa menerima nasibnya ya. Bayar untuk perlengkapan hidroponik ini. Oh gitu. Ya, semua ada saya jual untuk jumlah kecil, jumlah besar ada. Kalau plastik itu biasa saya tak berani stok soalnya harganya mahal. Modal saya pun nggak kuat kan. Oh gitu. Oh itu apa nih bang? Ini nutrisi Heeh. pupuknya. Ini juga ada jual, kita jual untuk skala rumahan, skala kebun ada semua. Gitu ya. PN di mana? Sebenarnya yang ditakutkan itu bukan pupuknya, yang ditakutkan itu penyemprotan pestisida kimia Ke daun itu ya? ke daun. Jadi kalau kita semprot ke daun, dia melengket. Kalau kita mengikuti anjuran Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dia umpamanya label hijau itu seminggu 3-7 hari baru boleh konsumsi. Tapi kan orang kita ini kadang bandel bang. Tahu makan aja? Bukan, yang bandel itu kadang petaninya. Oh gitu. Semprot hari ini besok dipanen. Sementara resedu yang nempel di daun itu yang kita masak, itu yang kita makan, yang bahaya itu. Kalau yang dinamakan tadi yang takut katanya ini kimia, sebenarnya dia adalah garam-garam yang dibentuk untuk sesuai kebutuhan sayur, seperti kalsinit, semuanya kita kebutuhan ini. Bahkan di sini ada masuk zinc, besi, nah, unsurnya ada boraks. Cuman kan dia di akar, lalu disedot sama akar dia, diantar oleh serat-serat batang, lalu masuk ke stomata dia, itu dimasak berfotosintesis. Yang diambil itu bukan pupuknya tadi. Kita kan bukan meminum ini. Iya. Kita kan makan sayur. Contoh gamblangnya lagi, kita dari nenek moyang kita makan padi menggunakan pupuk NPK. Ini juga pupuknya NPK dari nenek moyang kita. Alhamdulillah kita masih sehat. Iya. Yang kita takutkan itu semprot pestisida kimia untuk hama, itu yang kita ngerikan. Karena dia akan melekat. Kalau label hijau dibeli semprotnya mahal. Yang mau murah, agak murah sedikit, label kuning, dia minimal 2 minggu. Mana sanggup petani menunggu 2 minggu? Iya. Paling tidak semprot entah 2 hari panen. Dia kan nggak makan, yang makan kan konsumen. Iya. Jadi di sini kita bukan hanya menjual produk hidroponik, tapi kita menjual kesehatan. Iya, itu yang luar biasanya itu. Cuman karena di Karimun ini baru, kita bilang masih baru beberapa tahun belakangan, masih awam, belum terlalu banyak dikenal. Cuman banyak yang sudah tahu, banyak yang sudah minatnya. Gitu. Saya salah satu pengkonsumsi itu. Ya. Soalnya kawan-kawan yang saya bikin usaha ini bukan sedikit udah bang. Iya. Kita takutkan itu aja. Contohnya lagi seperti ayam potong. Ayam potong itu mulai dari mau bertelur sampai mau dipotong itu dikasih obat semua. Itu obatnya apa? Minumnya dikasih obat. Makan. Tanya vitamin. Enggak, ini vitamin. Makan jagungnya dikasih obat. Pakai vaksin, pakai semprot. Jadi tak orang bilang
banyak kimia apa gitu. Memang yang kimia itu semuanya unsurnya kimia. Balik-balik kita memahaminya, kalau kita bisa memahami mungkin kita tahu manfaatnya mana yang lebih baik, mana yang tidak, itu aja. Ini Bang, Fobia ya. fobia udah itu hanya katanya tidak membaca ilmiahnya. Sok tahu. Nah, dapat judul nggak tahu isi ya. ya, katanya. Dan secara logika, kalau ini tidak boleh, pasti pemerintah sesat. Ya. Sementara hidroponik itu adalah sayuran yang berkembang di kota-kota maju. Singapura, dia nanam sayur itu di dalam gedung. Iya. Sudah menggunakan mikrolet, lampu. Dia tidak menggunakan matahari lagi. Jepang, Arab, macam biarkan. Mana bisa berkebun di padang pasir? Tapi kenyataannya. Iya. Karena ilmu ya, ilmu pengetahuan. Iya. Jadi masuk yang aneh di tempat kita tidak diterima. Iya. Anehnya di tempat kita seperti itu. Ada yang baik tidak diterima. Sebenarnya saya di sini tidak ada menyudutkan petani ini tidak. Kita sama-sama maju. Kalau bisa kita menjaga kesehatan. Ya. Karena residu yang ada di semprotan pestisida tadi, dia dalam jangka panjang akan menimbulkan efek seperti cancer, kanker, gangguan kesehatan lah ini. Kesehatan itu pasti. Itu yang ada nempel di daun. Saya itu aja Bang. Makasih Bang ya. Ya, sama-sama Bang. Kira-kira untuk satu meja itu berapa modal, berapa kira-kira keuntungan daripada bertanam hidroponik ini? Kalau untuk modal, saya menghitungnya per pohon ini 600 rupiah. Itu sudah include semua modalnya. Iya. Kalau kita asumsikan dengan bobot seperti ini, ini sudah lebih 1 on lebih. Jadi kita ambil ratanya, satu pohon ini 1 on. Artinya kita butuh 1 kilo untuk 10 pokok, berarti dengan modal 6.000. Dengan kita jual harga paling murah, karena kita saat ini masih menjual ke pasar tradisional. Dengan harga yang paling murah kita jual 10.000, kita masih ada untung 4.000. Satu pohon ya? Ya. Tapi kita normalnya bisa jual itu rata-rata, karena saya bikin dalam catatan per tahun hasil penjualan. Itu harga normalnya kita jual 15.000. Tapi kalau kita menjual ngecer, ngepek, satu pack isinya 4-5 pohon yang begini beserta dengan akarnya, itu harganya 15.000. Berarti 1 kilo dia sekitar 30.000. Kita antar sampai rumah. Itu pelayan dulu, tapi sekarang saya sudah tidak bisa melayan lagi karena saya sibuk. Kebetulan anggota juga tidak ada lagi. Gitu. Untuk biaya produksinya itu tadi 600 rupiah per pohon, dengan harga jual termurah itu bisa 10.000, paling mahal bisa sampai 30.000. Tergantung ini ya. Tergantung jenis sayurnya dan tergantung musimnya. Oh gitu. Karena kita masih pasar market di Karimun belum terlalu bagus. Termasuk yang ini juga ini sawi keriting. Sawi Dia keriting dominan lebih tinggi harganya dengan sawi Jepun. Oh gitu. Modalnya juga lebih tinggi. Kalau permintaannya lebih tinggi, cuman saya di sini menanam hanya berapa jenis karena yang mudah dipasarkan, yang banyak diminati dan harganya stabil. Karena di sini kita tujuannya usaha, cari untung ya. Iya. Kalau hobi kita bebas. Untuk perkiraan sekali panen dalam meja ini, satu meja ini total lubangnya 280 lubang. Artinya 280 dibagi 10 sama dengan 28 kilo. Normalnya kita panen ini satu meja di atas 30 kilo. Kalau kita kali 15.000 aja kali 30 kilo, berarti satu meja sudah 450. Makan waktu berapa lama nih Bang? Kita ada 3 sistem.
kita ada tahap. Heeh. Tahap pertama ini semai, permajaan, ini namanya meja produksi. Ini baru masuk ini, belum ada baru seminggu lah. Oh, tapi ini belum boleh jual nih kan? Tergantung permintaan sama pelanggan. Oh gitu. Kalau dia berani bayar tinggi, kenapa tidak? Oh iya. Sebenarnya ini belum layak jual, belum pantas jual. Tapi namanya ini termasuk ke baby pork choy. Karena ini belum nyampe 1 on, baru 80 gram. Kita melihat dari bentuknya sudah tahu kita berapa bobotnya. Tapi Kalau yang layak jual seperti ini. Oh, iya. Ini sudah layak jual. Ini ya? Ini sudah di atas 1 on. Di atas 1 on ya? Ya. Udah berapa tahun? 3 tahun ya? Saya mulai startnya di 2016. Belajarnya hanya melihat punya kawan, lalu Nyoba? belajar terus. 3 bulan gagal total. Sampai saya menangis pun pernah juga. Masya Allah. Ya, karena saya panen tidak ada yang mau beli. Karena saya tidak tahu market. Iya. Sementara pasar masih nampung. Iya. Karena saya tidak tahu. Tapi lama kelamaan hasil jualan saya kumpul sikit. Saya bisa bangun belakang, ada 1 lagi kebun. Nah, jadi untuk saat ini kita sudah punya lubang tanam sekitar 14.000 lubang. Ya. Itu Dengan luasan kebun sekitar 750 meter persegi. Masya Allah. Berhasil sekarang ya. Alhamdulillah. Hasil dari kebun ini memang saya tidak bisa menjanjikan, tapi Cukup lah ya. Inilah penghasilan saya gitu. Ada bantuan dari pemerintah tak Bang? Ini untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Untuk saat ini belum ada campur tangan pemerintah di sini. Dari dinas-dinas sudah ada turun untuk apa istilahnya? Kebun kita ini sudah dipakai sama Kampung Tangguh. Bahkan yang datang ke sini itu bukan dinas saja. Datang aja ya. Bahkan bupati, wakil bupati, Dandim, Kapolres, dan Lanal ini sudah pakai. Dan lain-lain juga ya. Dan lain-lain. Dan tak usah disebut. Iya, dan lain-lain. Tapi yang itu tadi sudah pasti. Dan saya pun tak sebut, orang juga sudah tahu. Dan saya di sini memang tidak ada belum. Maksudnya udah ada nerima bantuan dari pemerintah belum? Bantuan pemerintah itu belum ada, karena kita memang tidak ada mengajukan dulu. Nawar pun ditawar pun tak ada. Kebetulan kemarin ada kawan di sini ada menanam padi, Bang Lan namanya, padi. Dia didatangi sama dinas pertanian, lalu suruh bentuk kelompok, termasuk saya di dalam kelompok itu. Tapi saya rasa mereka konvensional, bukan saya membedakan mana konvensional mana hidroponik, bukan. Saya gelutinya lain gitu, tidak masuk ke situ gitu. Jadi saya izin keluar dari kelompok itu, saya rencana mau membentuk kelompok sendiri khusus hidroponik ya? Khusus hidroponik. Karena apa? Karena di Karimun ini lahan untuk pertanian semakin mengecil, karena perumahan makin banyak, developer makin berkembang. Penduduk Karimun juga semakin meningkat. Kebutuhan ini juga banyak. Kebutuhan sayur meningkat disebabkan pendatang dari luar semakin banyak. Penduduk makin banyak. Betul Bang. Jadi kenapa tidak kita memanfaatkan yang sudah ada gitu. Jadi sebetulnya dinas-dinas ini ada pingin mau mengajak kita ini, cuman ya mungkin cara pikir saya lain atau gimana nggak tahu lah. Mungkin sifat dinas tuh global saja, kita terarah satu aja gitu kan. Sebenarnya saya saat ini seperti lahan yang di depan itu sudah dibersihkan. Kemarin itu kan ada tempat usaha saya juga, itu mau tanam cabai. Yang di belakang itu rencana mau kita timbun, kita mau nanam cabai juga, timun. Kita bukan hanya jadi petani ya, betul-betul petani ya, ini ya. Awalnya saya kapal. Saya kerja di kapalnya Pelindo.
dan stay di Karimun. Enak sekali kerjanya. Iya. Alhamdulillah saya senang kali kerja di situ. Tapi karena saya harus mengambil salah satu, kerja di Ditekuni. kapal atau usaha, saya harus konsisten dengan satu. Jadi saya harus konsisten ngambil satu dan satu saya lepas. Bukan saya tidak suka dikerja di kapal, saya bangga kerja di kapal itu dan saya senang. Tapi pengen Tapi lebih saya merdeka lebih ya. Ke hobi lah dia. Hobi. Dan jadi usaha ya. Sebetulnya ini bukan hobi saya. Ini awalnya coba-coba. Mm-mm. Tapi karena bisa menguntungkan, menghasilkan, kenapa tidak? Dan sekarang banyak bilang pekerjaan susah. Mau tidak bekerja. Kalau kita mau bekerja, pasti kita bisa. Itu aja. Intinya jauhi mental kuli gitu ya. Sebenarnya Bang, antara kuli sama bos itu sama-sama Iya, bekerja. sama. Tapi kan kita di sini menciptakan lapangan kerja. Saya 3 orang Bang yang saya ajak kerja. Kemarin 4, kebetulan 1 sudah dapat kerja yang lebih baik, silakan. Saya tidak menahan itu. Karena di sini hanya kalau Berarti bisa menggaji orang ya. saya 3 Bang. 3 digaji orang. 1 bulan orang itu dapat berapa? Saya kebetulan yang kerja dengan saya hanya pagi sampai jam 10. Mm-mm. Nanti sore aja untuk manen. Oh, untuk manen saja. Iya. Jadi kerjanya itu hanya berapa jam aja, pagi sore pagi. Mm-mm. Jadi siang kita nggak ada kegiatan. Waktunya udah kayak ini banyak kosong ya. 3,5 1 orang. Besar itu. Sama kayak honor. Alhamdulillah. Rata-rata kita penghasilan di sini kalau normal ini tanam semua dengan belakang, 1 hari kita panen paling kecil 35 kilo. Kali lah ya. Kali Kali aja lah. Tadi kan saya bilang 10.000 atau 15.000 ya. berarti rata-rata kita kalau 15.000 itu sudah dapatnya 450 sampai 500 Luar satu biasa. hari. 1 hari ya. Ya. Dengan asumsi kita potongkan kosnya 30%. Karena biaya saya di sini 30%. Daya modal ya. Sudah termasuk gaji saya. Oh. Saya kan pekerja. Oh iya, iya. Walaupun saya pemilik, tetap saya pekerja. Mantap. Itu Saya tidak akan menggabungkan mana bos, mana anak buah, mana pekerja, mana pemilik. itu profesional itu namanya. Tetap saya pekerja. Mantap Bang. Makasih Bang ya informasinya. Semoga ini jadi apa? Semangat bagi semua orang lah gitu kan. Rezeki nggak ketukar gitu. Ya. Makasih. Sama Bang siapa tadi? Aswin. Bang Aswin Bang ya. Ya. Oke. Wah, ini dia petani hidroponik. Ya, kebetulan bajunya juga bajunya pakai, hidroponik. Nama saya Aswin Surya Dharma. Tinggal di Tanjung Balai Karimun, Pamak Selatan. Saya petani hidroponik mulainya dari tahun 2016 sampai sekarang. Awalnya ini Bang ya. Bukan petani Bang ya. Awalnya bukan petani, saya awalnya hanya pekerja, saya di kapal gitu lah. Dan saya juga punya usaha dulu, dan ini bekas usaha saya, saya ganti. Dulu usaha apanya Mas Bro ini? Cetak bata. Wah. Bata yang keras jadi lembut sekarang ya. Oh, tapi masih juga. Tidak. Oh, Sudah gitu. saya stop total. Ini tempatnya kan. Oh, udah jadi ini ya. Makasih Bang Aswin. Sukses selalu. Salam hidroponik. Salam hidroponik. Iya. Dan untuk perlengkapan hidroponik kita juga ada jual dan semuanya komplit. Nomor handphone Bang. 0812 28 85 53 27. Oke, sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak berdaun ya, tapi berbuah. Iya. Pohon 175. 175.000. Ini belum ada yang punya sama sekali. Sama. 175. Dia segini aja buat pokoknya. Oh. Kedondong apa namanya? Kedondong dia nggak masak. Bibit di sana. Oh, ini peremaja. Oh, dibikin hidroponik, stroberi ya? Iya.
Itu mejanya lagi yang kosong itu lagi dibersihin. Itu kan bekas sayur mau dibikin. Ini peremajaan hidroponik sayur apa ini bang? Sayur pokcoy. Sayur pokcoy ya? Ya. Ini bapak. Oh bapak. Wah enak ya pak punya menantu kayak gini pak ya? Alhamdulillah. Is, Tak pakai nggak apa pak. Ya jemput juga petani kita harus ini. Dari mana? Dari sini pak, jadi PN sini. Wah keren. Habis trippingnya pak. Induknya jangan betina ini, sana jantan. Kambing banyak. Tapi udah kehabisan kambing dah. Kambingnya sehat. Ini kambing leher apa? Iya. Kuping panjang. Kawat. Proses pembibitan hidroponik sama Bang Aswin, masih bersama Bang Aswin. Oh.